Saya bekerja sebagai seorang pedagang siomay yang berjualan di sebuah sekolah menengah umum. Sejak pandemi 19, kegiatan di sekolah diganti jadi belajar online. Berimbas ke dagangan saya yang penjualannya menurun total. Kalau sebelum pandemi, pendapatan saya lumayan cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Sejak pandemi, pendapatan saya terus menurun, sementara kebutuhan rumah tangga harus tetap dipenuhi. Panik akan biaya rumah tangga yang makin tidak terpenuhi, saya pergi ke dukun untuk minta penglaris untuk dagangan saya. Saat bicara dengan Mbah Dukun, dia malah menawarkan untuk memelihara tuyul kepada saya. Katanya, kalau kamu pelihara tuyul, cukup kamu bawa untuk mencari uang atau perhiasan 2 kali dalam seminggu. Udah cukup untuk kebutuhan kamu, katanya. Terdesak oleh kebutuhan keuangan yang parah, akhirnya saya pun menerima. Tak pernah menyangka saya harus melakoni pekerjaan sebagai pemelihara tuyul dalam hidup saya. Saya pun menggendong tuyul dan menunjukkan kepadanya rumah orang berada yang menjadi sasaran untuk mengambil uang ataupun perhiasan. Hasil uang dan perhiasan yang diambil oleh si tuyul ternyata cukup banyak. Hanya sekali si tuyul mencuri cukup untuk kebutuhan saya selama sebulan. Istri saya yang semula keberatan akhirnya ikut juga bergembira. Setiap habis melakukan tugasnya, si tuyul pun meminta upahnya. Istri saya dengan berat hati terpaksa menyusui si tuyul. Saya sebenarnya tidak tega melihatnya, tapi uang dan perhiasan yang melimpah di depan mata membuat saya dan istri saya terlena. Begitulah kehidupan saya berjalan terus selama berbulan-bulan, hidup dari penghasilan memelihara tuyul dengan hasil yang melimpah. Karena penghasilan sudah lebih dari cukup, saya pun sudah lama berhenti berjualan. Terlena dengan uang yang gampang mengalir, saya melakukan kesalahan yang fatal. Tetangga saya mulai curiga. Saya yang sudah lama tidak berjualan somai, tetapi kok bisa hidup dengan berkecukupan. Lambat laun tapi pasti, tetangga saya mulai mencurigai bahwa saya memelihara tuyul. Sikap tetangga saya pun mulai berubah dan menjauhi keluarga saya. Bahkan jika ada yang kehilangan uang atau perhiasan, mereka pun mulai terang-terangan menuduh saya. Karena situasi makin panas, saya dan istri saya pun berniat pindah dan menjual rumah saya. Namun belum sempat saya lakukan. Suatu malam menjelang tidur, saya mendengar suara gaduh di luar. Orang-orang berteriak menyuruh saya keluar sambil membawa obor. Saya menggigil ketakutan dan menarik istri saya kabur dari pintu belakang.
Dari kejauhan saya melihat warga yang bergerombol di depan rumah saya mulai berteriak, "Bakar! Bakar! Bakar!" Satu persatu mereka melemparkan obor ke atap rumah saya. Seketika saja api mulai melalap atap rumah saya dan kemudian melalap bangunan dan isinya. Dari jauh saya menangis melihat rumah saya yang saya bangun dengan susah payah dari hasil menjual somai habis dilalap api dan rata dengan tanah. Begitulah akhirnya saya pun diusir dari desa itu karena ditolak oleh seluruh warga, dan saya pun tidak punya rumah untuk jadi tempat tinggal.